Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study manajemen laboratorium. Kali ini kita mempelajari manajemen bahan kimia berbahaya dan beracun atau biasanya disebut sebagai B3 di laboratorium. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pengaruh bahan kimia berbahaya dan beracun atau B3, yang ketiga adalah manajemen B3 atau bahan kimia berbahaya dan beracun. Yang pertama, pendahuluan. Manajemen atau pengelolaan dan penanganan bahan kimia berbahaya dan beracun atau lebih populer dengan istilah B3 dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian. Jadi bahan kimia berbahaya dan beracun ini sangat perlu untuk diperhatikan agar keselamatan dan kesehatan kerja tidak terancam. Banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan karena ketidaktahuan mengenali dan menangani B3 tersebut. Nah, kecelakaan kerja itu merupakan dampak yang harus diperhitungkan dan diantisipasi. Sehingga sedapat mungkin hal ini harus dihindari dan dicegah agar tidak terjadi. Ada beberapa penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu, misalnya keterbatasan pengetahuan atau keterampilan dari pekerja. Bisa juga lalai dan cerobohnya dalam bekerja. Kemudian tidak melaksanakan prosedur kerja sesuai dengan petunjuk yang diberikan, dan bisa juga karena tidak disiplin dalam mentaati peraturan keselamatan kerja terhadap pemakaian alat pelindung diri. Kecelakaan kerja yang berkaitan dengan B3 selain akan menimbulkan korban juga dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Yang kedua, pengaruh B3. Kita sangat perlu mengetahui pengaruh bahaya dan racun dari B3. Apa saja pengaruh B3? Pengaruh B3 tersebut antara lain dapat menimbulkan kebakaran, ledakan, keracunan, dan iritasi pada permukaan atau bagian tubuh manusia. Kebakaran itu terjadi bila bahan kimia yang mudah terbakar, pelarut organik dan gas berkontak dengan sumber panas. Jadi sumber panas ini dapat berupa api terbuka, logam panas, bara api, atau loncatan listrik. Nah, kebakaran dapat pula menimbulkan ledakan lain yang lebih dahsyat atau dapat pula menghasilkan bahan yang lain yang bersifat racun. Kemudian untuk ledakan merupakan suatu reaksi yang amat cepat dan menghasilkan gas dalam jumlah yang besar. Ledakan dapat terjadi oleh reaksi yang amat cepat dari bahan peledak atau gas yang mudah terbakar, atau reaksi dari berbagai peroksida organik. Dapat juga terjadi karena adanya gas cair pada tekanan tinggi yang tidak terkendali. Kebakaran dapat pula menimbulkan ledakan lain yang lebih dahsyat atau juga menghasilkan bahan lain yang bersifat racun. Kemudian keracunan, masuknya bahan kimia ke dalam tubuh yang dapat berakibat keracunan akut dan keracunan kronik. Jadi ada dua, keracunnya bisa akut atau kronik. Kalau keracunan akut sebagai akibat penyerapan B3 dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat dan dapat pula berakibat fatal seperti keracunan gas CO dan HCN. CO ini adalah karbon monoksida sedangkan HCN adalah hidrogen sianida. Nah, sedangkan untuk keracunan kronik adalah penyerapan B3 dalam jumlah sedikit tetapi berlangsung dalam waktu yang lama sehingga akibatnya baru dirasakan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun sampai puluhan tahun. Jadi kronik itu sedikit tapi lama akan muncul keracunan itu. Kalau akut itu besar dan berakibat dalam waktu yang singkat dan berakibatnya fatal.
Kemudian yang iritasi merupakan kerusakan atau peradangan permukaan tubuh seperti kulit, mata, dan saluran pernafasan oleh bahan kimia korosif atau iritasi seperti asam klorida dan lain-lain. Nah, ini ada B3, bahan kimia berbahaya dan beracun. Ada kebakaran karena pelarut organik atau gas-gas, ledakan karena bahan peledak gas-gas yang mudah terbakar, peroksida gas cair bertekanan tinggi. Untuk keracunan akut bisa karena karbon monoksida dan hidrogen cyanida, kronik karena benzena dan PP atau timbal. Iritasi bahan kimia korosif, iritan seperti hidrogen klorida. Jadi untuk kebakaran bisa karena radiasi dan kontaminasi isotop dan bahan fisi. Nah, semua ini ledakan juga seperti itu. Dan untuk semua ini dampaknya ada korban jiwa, kerusakan atau pencemaran lingkungan, kesehatan pekerja, dan kerugian materi. Yang ketiga, manajemen B3. Nah, untuk manajemen ini sama dengan yang sudah kita pelajari tentang pengelolaan lab. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada pengorganisasian, dan ada pengawasan atau pengendalian. Nah, unsur pengelolaan atau manajemen B3 atau bahan kimia berbahaya dan beracun ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan dilakukan bertujuan untuk menghindari pengadaan bahan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang mau dikerjakan agar tidak terjadi penumpukan bahan kimia yang berlebihan di satu sisi dan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi di sisi lain yang dapat mengganggu kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi perencanaan mengenai alat-alat atau bahan-bahan yang mau digunakan itu harus direncanakan dengan baik agar semua kebutuhan bisa terpenuhi dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Perencanaan dilakukan untuk kurun waktu tertentu, misalkan 1 tahun, mulai dari perencanaan pengadaan, penyimpanannya bagaimana atau penggudangan dan penggunaannya. Dalam perencanaan ini meliputi identifikasi kebutuhan bahan, klasifikasi bahan, dan perencanaan penyimpanan. Jadi tidak asal disimpan ya untuk bahan-bahan kimia itu karena ada syarat-syaratnya. B3 dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu bahan berbahaya dan bahan beracun. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang memiliki sifat reaktif dan atau sensitif terhadap perubahan atau kondisi lingkungan yang dengan sifatnya tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya. Apa saja jenis bahayanya? Ada bahan mudah terbakar, ada padat, cair, gas. Contohnya bisa belerang, fosfor, hibrida, logam, kapas, kertas, rayon. Sebagai pelarut ada eter, alkohol, asetol, benzena. Gas alam ada hidrogen, asetilen, etilen, dan oksidan, dan lain-lain. Ada bahan peledak ini ada bahan peledak, bahan dengan struktur kimia tidak stabil, campuran zat kimia eksplosif, oksidator plus reduktor, ada pelarut organik, pembentukan peroksida organik, ini seperti TNT, asetilen, kemudian asetilen, ada oksidator, ada eter, keton, ester, dan lain-lain. Bahan reaktif terhadap air atau asam bisa alkali, logam halida anhidrat, ada logam oksida anhidrat, oksida non-logam, halida reaktif terhadap asam. Seperti natrium, kalium, aluminium primina, kalsium oksida, sulforil klorida, kalium klorat, perklorat, kalium permanganat, dan sebagainya. Ada bahan beracun bisa gas cair seperti pestisida, amoniak, berilium. Gas bertekanan untuk gas bakar, untuk bahan baku beracun, untuk sterilisasi, untuk hidrogenasi, untuk pencucian, untuk klorinasi, untuk bahan baku plastik. Ada contohnya adalah asetilen, amoniak, asetilen oksida, hidrogen, nitrogen, klor, dan vinil klorida.
Kemudian bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dapat dalam jumlah kecil menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia apabila terserap dalam tubuh melalui pernafasan, tertelan, atau kontak melalui kulit. Nah, jenis zat beracun ini misalkan pada logam, misalkan ada timbal, air raksa, kadmium, fosfor, arsen. Pengaruh terhadap tubuh manusia bisa toksik terhadap syaraf ginjal darah. Kemudian bisa darah hati ginjal, toksik terhadap darah hati ginjal dan gangguan metabolisme karbohidrat, protein dan lemak, iritasi pada kanker pada hati dan paru-paru. Bahan pelarut seperti HC-alifatik BBM, HC terhalogenasi CCl4, alkohol seperti etanol, metanol, glikol. Pengaruh terhadap tubuh, pusing, koma, toksik terhadap hati dan ginjal, gangguan susunan syaraf pusat dan saluran pencernaan, gangguan ginjal, hati, dan tumor. Untuk gas beracun, contohnya adalah asfiksian sederhana seperti N2, argon, helium, asfiksian kimia seperti AS cyanida, AS sulfida, monooksida, hidrogen oksida. Pengaruh terhadap tubuhnya bisa sesak nafas dan kekurangan oksigen, pusing, sesak nafas, kejang dan pingsan, sesak nafas, gangguan syaraf otak, jantung, pingsan dari sesak nafas, iritasi dan kematian. Kemudian untuk bahan karsinogenik seperti benzena, asbes, benzidin, krom, naftilamin, vinil klorida, pengaruh terhadap tubuhnya bisa leukemia, kanker paru-paru, kanker kandung kencing, kanker paru-paru, kanker hati, darah dan paru-paru, kanker hati, darah dan paru-paru. Untuk pestisida organoklorin, organofosfat, keduanya menyebabkan pusing, kejang, hilang kesadaran, dan kematian. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian untuk mengelola B3 meliputi penetapan tugas dan wewenang personil pengelola, pemakai, dan pengawas. Jadi untuk melihat tugasnya dari laboran itu bagaimana, pengawas itu bagaimana, kemudian untuk pemakainya harus bagaimana. Dalam pengorganisasian perlu adanya koordinasi antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan B3 tersebut. Nah, terdapat persyaratan penyimpanan B3 di mana setiap jenis bahan memiliki syarat penyimpanan tertentu. Jadi untuk bahan-bahan kimia kita tidak boleh secara sembarangan meletakkan di tempat penyimpanan, ada syaratnya. Untuk bahan beracun, syarat penyimpanannya ruangannya harus dingin dan berventilasi jauh dari sumber panas, terpisah dari bahan kimia lain yang reaktif, tersedia alat pelindung diri seperti masker, pakaian pelindung, sarung tangan, dan lain-lain. Bahan korosif, ruang dingin dan berventilasi, wadah tertutup dan berlabel. Terpisah dari zat beracun, tersedia alat pelindung seperti sarung tangan, masker, kacamata, dan lain-lain. Untuk bahan mudah terbakar, ruangannya harus dingin dan berventilasi jauh dari sumber panas atau api, tersedia alat pemadam kebakaran. Bahan mudah meledak, ruangan dingin dan berventilasi jauh dari sumber panas atau api. Bahan oksidator, ruang dingin dan berventilasi jauh dari sumber api atau panas, dan dilarang merokok, jauh dari bahan reduktor dan mudah terbakar. Bahan reaktif terhadap air, suhu ruangan dingin, kering, dan berventilasi. Bangunannya harus kedap air, pemadam kebakaran tersedia. Tidak mengandung air seperti CO2, halon, dry powder. Untuk bahan reaktif terhadap asam, ruangan dingin dan berventilasi jauh dari sumber api dan panas. Ruang penyimpanan perlu dirancang agar tidak memungkinkan terbentuknya kantong-kantong hidrogen, karena reaksi dengan asam akan terbentuk gas hidrogen yang mudah terbakar. Untuk gas bertekanan disimpan dalam keadaan tegak atau berdiri dan terikat, ruangan dingin dan tidak terkena langsung sinar matahari, jauh dari api dan panas, jauh dari bahan korosif yang dapat merusak keran dan katup.
Dalam penyimpanan B3 harus diketahui sifat-sifat berbagai jenis bahan kimia berbahaya dan juga perlu memahami reaksi kimia akibat interaksi dari bahan-bahan yang disimpan. Nah, interaksi ini dapat berupa 3 hal, interaksi antara bahan dengan lingkungannya, contohnya adalah panas atau percikan api yang dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan terutama untuk zat yang mudah terbakar dan mudah meledak seperti pelarut organik dan peroksida. Sedangkan untuk interaksi antara bahan dan wadah ini beberapa bahan kimia yang amat korosif seperti asam sulfat, asam klorida, natrium klorida, natrium hidroksida atau NaOH dapat merusak wadahnya. Kerusakan ini menyebabkan interaksi antara bahan sehingga menimbulkan reaksi-reaksi berbahaya seperti kebakaran, ledakan, dan menimbulkan racun. Untuk interaksi antar bahan, interaksi antara zat oksidator dan reduktor. Ini bisa antara oksidator dan reduktor. Dapat menimbulkan ledakan dan kebakaran, sedangkan interaksi antara asam dan garam dapat menimbulkan gas beracun. Oleh karena itu, beberapa bahan yang mungkin bereaksi harus dipisahkan dalam penyimpanannya. Jadi ini perlu diorganisasi dengan baik. Bagaimana penyimpanannya? Kemudian pelaksanaan setiap kegiatan mulai dari pengelola, penyimpanan, pemakaian, dan pengawasan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur yang telah ditetapkan harus telah teruji dan mengacu pada informasi yang telah ada pada setiap bahan kimia. Informasi biasanya tercantum pada label yang menjelaskan 4 hal penting, yaitu nama bahan dan formula, bentuk fisik yakni gas, cair, atau padat, sifat fisik yakni titik didih, titik lebur, berat jenis, tekanan uap, dan lain-lain, sifat kimia dan berbahaya yakni korosif, mudah terbakar, beracun, dan lain-lain. Nah, pengelolaan bahan kimia berbahaya ini dikelompokkan menjadi 3, ada bahan beracun dan korosif, bahan mudah terbakar, dan bahan kimia reaktif. Bahan beracun dan korosif, penanganannya pencampuran, pengadukan, pemanasan, dan pemindahan dilakukan dalam ruang khusus atau almari asam menggunakan alat pelindung seperti masker, sarung tangan, respirator yang sesuai dengan bahan yang ditangani, pelindung badan atau jas lab. Alat ini harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosif dan mempunyai daya lindung terhadap bahan yang ditangani. Tidak diperkenankan merokok, minum, dan makan di dalam ruang kerja. Ruang kerja mempunyai sirkulasi dan ventilasi udara yang baik. Untuk bahan mudah terbakar, menjauhkan sumber panas yaitu api terbuka atau bara, loncatan api listrik, logam panas, dan tidak diperkenankan merokok. Ruang kerja mempunyai sirkulasi dan ventilasi udara yang baik serta tersedia alat pemadam kebakaran. Untuk bahan reaktif, hindarkan dari sumber panas dan matahari, hindarkan pengadukan yang menimbulkan panas, hindarkan dari benturan dan gesekan yang kuat. Untuk zat reaktif terhadap air harus disimpan di tempat yang kering, hindarkan dari uap air dan air. Dan perlu alat pemadam, tapi bukan air. Kemudian pengendalian dalam manajemen B3 dapat dilakukan dengan inspeksi, audit, maupun pengujian mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan atau disebut sebagai evaluasi. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh manajemen yang memiliki tugas pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi maupun oleh manajemen yang lebih tinggi terhadap manajemen di bawahnya seperti pengawasan melekat sebagai pengawasan melekat sehingga segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan B3 berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Nah, jadi intinya di manajemen bahan kimia berbahaya dan beracun ini memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan menerapkan sistem manajemen B3, maka pemakaian, penanganan, maupun penyimpanan B3 diharapkan akan lebih terkontrol atau terkendali dan tertelusur, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan lingkungan akan terjaga.
Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai manajemen B3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.